Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jika ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak. Jika ada yang bertanya, kita membahas bersama-sama. Masih ada waktu sekitar. Ya, silakan Pak Timotius Ngacam. Sudah beberapa minggu. Udah sehat ya? Enggak lagi sakit ya? Silakan Pak. Saya tanyakan ini, Ya, mungkin ini penafsiran atau gambaran pun saya tidak ngerti nih. Mumpung Bapak minta bertanya, saya tanyakan. Ini di ya, dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-33 ya, yang berbunyi demikian, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. ya. Nah ini ya Pak, ini mohon penjelasan Pak, saya tidak ngerti, terima kasih. Jadi Roma bab 9 atau pasal 9 Ayat yang ke-33. ayat yang ke-33. Ya, sepertinya ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, kalau kita membaca konteks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, kita lihat perikopnya di atas itu, keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jadi, Rasul Paulus ini mengingatkan kembali bangsa Israel itu bahwa mereka telah tersesat. Ya, kita tahu orang Israel itu kan sudah terpecah, ya kan? Setelah Salomo itu terpecah menjadi dua, kerajaan Israel, yaitu Israel Utara, dan Israel Selatan. Nah, itulah kelompok Yahudi. Lalu 10 bangsa Israel itu kan akhirnya dia ditaklukkan oleh Asyur, kerajaan Israel itu menghilang, dan mereka akhirnya ya hilang ceritanya dan ditempatkan di berbagai daerah sesuai dengan keinginan kerajaan Asyur waktu itu. Sedangkan kerajaan Yahudi atau Yehuda itu ya kan dua suku, Yehuda dan Benyamin. Akhirnya mereka juga ditaklukkan oleh kerajaan Babylon. Itu juga nanti Asyur juga ditaklukkan. Nah, setelah itu mereka dibuang ke Babel ya. Jadi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, ya, kalau kita lihat baca di atasnya itu, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Nah ini, Rasul Paulus itu mengingatkan, mereka bangsa-bangsa lain tidak mengejar kebenaran. Kita tahu ada satu raja itu, bahkan dia mendirikan bait suci Allah atau bait suci Tuhan bagi bangsa Israel, ya. Bahkan dia setelah bangsa Israel atau khususnya bangsa Yahudi itu dibuang di Babel, dia mengizinkan bangsa Yahudi itu untuk beribadah dan bahkan membantu, ya kan, pendirian kerajaan atau pendirian bait suci Allah. Nah, Rasul Paulus mengingatkan itu kepada bangsa Israel itu karena mereka sudah sesat, jauh sesatnya. Kesesatan itu dimulai ketika mereka ya menginginkan raja. Dimulai kesesatan bangsa Israel ini kan setelah hakim-hakim itu, mereka mau seperti bangsa-bangsa lain. Jadi Samuel sudah memperingatkan mereka bahwa raja mereka adalah Allah. Nah, karena raja mereka adalah Allah, maka mereka sebenarnya tidak boleh memilih raja dari bangsa manusia. Tetapi karena mereka mau sama seperti bangsa lain, ya akibatnya berkat itu ya mengalir kepada bangsa-bangsa lain juga, karena mereka lalu mau sama. Padahal mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dan bangsa-bangsa lain itu tidak mengejar kebenaran, mereka hanya mengejar kekuasaan. Tetapi karena mereka
tidak mengejar kebenaran, ya, telah beroleh kebenaran karena Kristus. Karena bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini menolak Kristus sebagai Mesias, bahkan menyalibkan Yesus Kristus. Darah Kristus yang tertumpah di kayu salib itu, ya, tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel, bangsa Yahudi, tetapi menyelamatkan semua umat manusia. Bahkan sebenarnya, ya, dalam perjanjian lama, janda di Sarpat yang diselamatkan oleh Allah melalui perantara Nabi Elia, dan juga Naaman yang diselamatkan oleh Allah dari penyakit kusta pada zaman Nabi Elisa, itu kan mujizat terjadi. Tetapi kok tidak terjadi kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi? Karena mereka sudah menolak mujizat itu berkali-kali. Mereka tegar tengkuk. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ini Rasul Paulus menegaskan kembali kepada bangsa Israel, kalau kau mengejar tentang hukum itu, bahkan sudah tahu bahwa Mesias itu Kristus, kok kalian menolaknya? Jadi Rasul Paulus itu menegaskan kembali, ya, janji Allah kekal abadi selamanya, tetapi ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah mengakibatkan mereka kehilangan berkat itu. Sehingga mereka harus bertobat. Kalau tidak bertobat, mereka tidak akan bisa menerima janji kekekalan yang diberikan Allah kepada mereka. Ya. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Nah, ini di atasnya itu. Mereka itu selalu melihat perbuatan-perbuatan saja. Kalau misalnya orang mempersembahkan ini, ya, sampai ada kritikan Yesus kepada mereka, mereka tidak mau merawat orang tua karena mereka lebih mengutamakan persembahan kepada Allah sehingga orang tuanya saja tidak dirawat, ya kan? Ini kan luar biasa. Mereka hanya perbuatan saja. Ya. Mereka tersandung pada batu sandungan. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka melaksanakan iman itu karena perbuatan, karena hukum saja, tetapi tidak bermaksud untuk, ya, mengandalkan Allah dalam setiap hidup mereka. Karena ingat, ya, manusia itu, ya, menerima Tuhan Yesus Kristus itu karena yang pertama, ya, itu adalah anugerah. Anugerah. Rahmat ilahi itu adalah anugerah. Kedua, ya, kita dipanggil. Jadi semua manusia menerima anugerah, yaitu keselamatan untuk hidup kekal karena Yesus Kristus wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi apakah kita dipanggil? Ya kan? Mau mendengarkan panggilan itu? Ada berapa miliar manusia di muka bumi ini? Mengapa tidak mau menerima panggilan itu? Begitu juga untuk bangsa Israel yang sudah mendapat, ya kan, berkat karunia yang utama dari Allah. Janji akan sang Mesias itu. Kemudian, ya, selanjutnya, ya, apa yang terjadi? Ya, setelah kita mendapat anugerah, kita dipanggil, maka kita diutus. Maukah kita melakukan, ya kan, menerima panggilan itu dan diutus? Sehingga Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita, ya, bahwa perutusan itu adalah hal yang mutlak bagi kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berada di sini diutus. Walaupun sepertinya kok bisa berada di tempat ini, ya, karena kita sudah dibaptis, kita mendapat anugerah, lalu kita dipanggil, panggilan kita adalah baptisan kita diutus untuk mewartakan itu. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Paulus, ya, sesungguhnya ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Ada dua, deh, batu sentuhan dan batu sandungan. Batu sentuhan itu adalah kasih Kristus. Batu sandungan itu adalah Kristus juga. Ya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi Yesus Kristus itulah batu sentuhan, Yesus Kristus itulah batu sandungan.
Mengapa? Ya, dia Mesias tetapi tidak diterima. Harusnya dia menyentuh Kristus, dekat dengan Kristus, tetapi dia justru, ya kan, Kristus itu mereka anggap sandungan bagi bangsa mereka atau bangsa Israel. Karena kata iman Kayapas, lebih baik satu orang mati bagi bangsa kita. Ya, sepertinya iman Kayapas bernubuat, tidak seperti itu. Makanya Paulus mengingatkan kepada mereka, ya, batu sentuhan dan batu sandungan itu telah engkau buang. Ya, maka apa yang dimaksud di situ adalah Yesus Kristus. Begitu Pak Timotius Ngacap. Demikian. Jelas Pak, Ya. terima kasih. Baik, masih ada yang ingin bertanya, silakan. Salam Pak Yakobus. Salam Pak. Di Niko Pak. Ya, baik Pak Niko, Niko. Ya, silakan Pak Niko. Dari bahasan tadi saya ada beberapa poin yang antara lain Bapak bilang dengan disalibkannya Tuhan kita, wafatnya Kristus, itu ada penyelamatan di situ Pak. Jadi saya ingat kembali di perjanjian lama itu disebutkan bahwa manusia itu ada memiliki dosa asal gitu loh. Ya. Dan saya juga pernah baca kalau dosa asal manusia itu tidak ada lagi atau dianggap selesai ketika Kristus disalibkan. Dan statement ini saya pernah baca waktu saya masih di luar Pak. Jadi saya teringat kembali yang menarik, kalau statement ini benar, berarti anak-anak yang lahir setelah Kristus disalibkan tidak memiliki dosa asal. Mohon penjelasan Pak Yakobus, apakah pemikiran saya benar atau salah? Karena kalau kita salah memikirkan sesuatu, tentu persepsi kita juga berbeda gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Niko. Pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Katekismus Gereja Katolik. Cuman untuk nomornya, karena kebetulan saya tidak membawa, itu sudah jelas bahwa ketika Yesus disalibkan, wafat disalib, dia menebus dosa-dosa manusia. Semua manusia ditebus. Nah, persoalan dosa asal itu tetap melekat pada manusia. Ya. Dan dosa itu memang harus ditebus oleh Yesus melalui baptisan, rahmat baptisan, Pak. Jadi ketika orang dibaptis itu dosa asalnya diampuni, dihapus. Jadi bukan hanya menghapus ya dosanya, tetapi memang dosanya itu diampuni dan dihapus oleh Allah. Dosa asal itu adalah dosa Adam dan Hawa, dosa ketidaktaatan kepada Tuhan Allah. Nah, itu dosa asal. Dosa di mana dosa itu membuat manusia menjadi berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan ketika manusia itu sudah diselamatkan oleh Allah, ya maut itu hanya menjadi sengat. Ada satu proses lagi yang namanya proses baptisan. Baptis itu menjadi tanda mematraikan manusia itu untuk luput dari dosa asal itu. Diluputkan, terluputkan. Tetapi dosa mautnya itu hanya menjadi sengat. Hanya mematikan manusia, tetapi tidak lagi mengubur manusia dalam jurang maut itu. Nah itu. Nah, persoalan ada statement mengatakan ketika Yesus disalibkan semua dosa asal orang diampuni. Itu adalah pernyataan yang kurang tepatnya. Karena Tuhan Yesus Kristus itu wafat disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan karena salib dan kebangkitannya itu, kita bisa masuk dalam perjamuan kudus atau perjamuan suci bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus Kristus itu mendamaikan, ya kan, manusia dengan Allah. Dosa asal itu tetap harus, ya, dihapus dengan baptisan. Dan kehendak Allah, rahmat Allah. Bagaimana orang yang tidak diwartakan Yesus Kristus, apakah dosanya diampuni? Ya, apakah mereka memiliki dosa asal? Itu rahmat Allah. Memang benar-benar karena ketidakadaan misionaris, ya, karena rahmat penyalitan itu, ya, dosa mereka diampuni. Tetapi mengenai dosa asal itu ya, bagi yang mengetahui itu dosa asal, dia harus ditebus dengan dibaptis.
Nah, itu sebenarnya ya dalam materi minggu depan itu saya mau menjelaskan itu, ya. Makanya ada sakramen itu yang diberikan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan, ya, bahwa manusia itu menjadi anak-anak Allah. Mengenai Yesus disalibkan itu menebus dosa-dosa dan alam semesta ini, itu betul, ya. Tetapi mengenai dosa asal ini, ya, ketika manusia itu ingin lahir kembali dan memperoleh karunia menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kaisar Roh Kudus, dan menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan namanya dicatat dalam kerajaan surga, dia harus menerima yang namanya baptisan, rahmat dari Allah itu. Nah, jadi dosa asal itu tidak luput dari orang-orang yang lahir setelah Yesus disalibkan dan wafat. Tetapi kalau Yesus tidak disalibkan, ya, orang-orang yang berada di akhirat itu tidak akan bisa sampai dalam hadirat Allah. Karena itu sangat sulit. Ya. Karena orang-orang itu menantikan, ya, keselamatan yang datang dari Allah itu. Maka orang yang mati itu, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Karena sebelum Yesus disalibkan itu, orang-orang yang mati itu, ya, hanya kerinduan untuk bersama dengan Allah. Tetapi karena Kristus wafat di kayu salib, karena darahnya yang suci itu, ya, dia mengorbankan diri, bukan dengan anak domba, tetapi dengan darahnya yang mahal itu. Maka orang-orang yang sudah wafat itu, ya, terbukalah jalan menuju kepada Allah. Memang ada beberapa orang dalam kitab suci itu langsung karena hadirat Allah, karunia Allah, dia bisa langsung bersama dengan Allah. Misalnya Nabi Elia, ya, Abraham. Nah, tetapi untuk seluruh orang yang lain, ya, karena mereka masih ada dosa asal, ya, terbuka jalannya untuk kepada Allah itu, mereka harus melalui Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya Yesus itu tidak wafat di kayu salib dan tidak bangkit pada hari ketiga, sia-sialah iman kita. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus untuk mengatakan bahwa dosa sudah ditebus oleh Yesus Kristus, tinggal apakah kita mau menerima rahmat dari Allah itu melalui Yesus Kristus, yaitu rahmat baptisan. Nah, itu sekarang. Jadi artinya yang tidak mungkin itu, yang mustahil kita bisa masuk, sekarang menjadi tidak mustahil. Bagi orang yang dibaptis, itu namanya tercatat di kerajaan surga. Tetapi apakah dia bisa masuk dalam kerajaan surga? Nanti dulu. Dia harus dihakimi oleh Yesus Kristus, ya kan? Karena iman dan perbuatannya di dunia ini apakah sesuai tidak dengan kehendak Bapa di surga. Nah, itu memang secara dogma dan secara, kalau kita sebagai orang Katolik itu ada nama sumber iman, yaitu Magisterium Gereja, ada yang namanya Katekismus Gereja Katolik, Pak Niko, ya. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus itu, ya, disalib, itu, ya, penyelamatan seluruh umat manusia dan alam semesta yang sudah dicemari oleh dosa. Tetapi ada satu proses lagi, yaitu apakah manusia yang sudah ditebus itu mau menerima rahmat kembali. Nah, itu kembali lagi kehendak bebas manusia itu. Seharusnya, ya, Allah itu sudah berjasa. Karena jasa Kristuslah kita bisa diselamatkan. Kalau Yesus tidak wafat di salib, ya kita tidak bisa diselamatkan sampai kapanpun. Ketika kita mati, ya mati. Makanya ketika orang Saduki itu kan tidak percaya hidup di akhirat nanti itu, ya manusia mati seperti binatang, mati ya mati. Tetapi karena peristiwa penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus, manusia tidak lagi mati. Karena mati itu tidak akan berjumpa dengan Allah. Ya, makanya neraka itu terpisah dari Allah, sedangkan surga itu bersama dengan Allah. Nah, jadi hanya ada dua planet yang disediakan, ya kan? Dua planet yang disediakan, atau dua kehidupan di akhirat, terpisah dengan Allah atau bersama dengan Allah. Kalau mau bersama dengan Allah, kita harus mau dibaptis, ya. Karena jelas itu apa kata Yesus, ya kan? Baptislah, ya. Bagi yang mau dibaptis dia diselamatkan, tetapi yang tidak mau dibaptis dia dihukum.
Nah, itu sudah jelas dalam ya Injil. Nah, jadi itu untuk menegaskan kembali bahwa peristiwa salib itu ya menebus dosa-dosa manusia, baik manusia yang meninggal sebelum ya kan Yesus disalibkan dan manusia yang meninggal setelah setelah disalibkan. Tetapi manusia yang telah ditebus ya sebelum Yesus disalibkan itu menjadi selamat karena penyaliban Yesus Kristus. Tetapi yang sudah mengetahui penyaliban Yesus Kristus lalu dia tidak percaya kepada Yesus, hukumannya lebih berat. Itu memang butuh proses panjang untuk memahami itu. Nah, mungkin itu dulu Pak Niko. Nanti itu pertanyaannya saya akan cari Katekismus Gereja Katoliknya, KGK-nya, untuk supaya Pak Niko lebih dikuatkan kembali. Ya. Karena memang bahan yang disampaikan Pak Niko ini ya kan memang ada hal-hal yang kita mendengar ya kan ajaran iman yang konsepnya berbeda karena mungkin pemahaman orangnya itu tidak berdasarkan sumber sesuai dengan dokumen resmi gereja. Nah, demikian Pak Niko, jawaban saya untuk sementara. Gimana Pak Niko? Baik, terima kasih Pak Yakobus. Satu lagi Pak, Ya. Kalau ada waktu saya izin tanya. Masih Pak. Saya sering mendengar istilahnya seseorang itu merasakan kehadiran Roh Kudus.